Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang terbesit di pikiran kita saat mendengar kata glodok? Mungkin hanya rentetan toko yang menjajakan berbagai peralatan elektronik sehingga tenar dengan penyedia tempat elektronik yang murah. Tetapi, di Glodok sendiri terdapat perkampungan pecinan terkenal yaitu wilayah Petak 9 dan memiliki sejarah panjang yang pernah terjadi di kota ini. Glodok tak terpisahkan dari wilayah pecinan yang sudah ada semenjak lama. Proses terbentuknya wilayah ini ialah masuknya etnis Tionghoa melalui perjalanan laut pada abad ke-7 Masehi dan menetap pada abad ke-11 Masehi di wilayah pesisir Indonesia yaitu di pesisir timur Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan Barat. Migrasinya kelompok ini ke Pulau Jawa dan menetap di pesisir utara dimulai pada abad ke-14 Masehi. Terus berkembang hingga berujung pada lokalisasi masyarakat Tionghoa ke satu wilayah yang menjadi kampung pecinan bernama Petak 9 di abad ke-19. Di kawasan ini, kita dapat menemui berbagai tempat menarik, di antaranya deretan kuliner dan rumah ibadah yang menjadi warisan terpenting di Petak 9. Salah satunya adalah Vihara Dharma Bakti, atau juga yang disebut Kelenteng Jin Deyuan. Vihara ini merupakan yang tertua di Jakarta. Dibangun pada tahun 1650, kelenteng ini didirikan oleh Letnan Tionghoa bernama Kwe Huen. Lalu tempat ini dinamakan Kelenteng Kwam Im Teng. Ada beberapa perubahan yang terjadi di kelenteng ini selepas tragedi pembantaian Angke di tahun 1740. Kelenteng ini direnovasi pada tahun 1755 oleh Kapiten Wei Jie dan diberi nama Kim Tek Lee. Perubahan kembali berlaku pada tahun 1965 oleh Dewan Vihara Indonesia yaitu perubahan nama kelenteng dari Kim Tek Lee menjadi Vihara Dharma Bakti yang berarti kelenteng keutamaan emas. Ketika memasuki kelenteng, kita akan disambut dengan paduan warna kontras dari merah dan emas yang berpadu dalam tiap interior bangunannya. Dipercaya bahwa warna merah itu merupakan simbol dari api dan darah yang akan mendatangkan kemakmuran dan keberuntungan. Merah juga diyakini sebagai simbol dari kebijakan, ketulusan, dan kebenaran. Warna ini pun bisa diartikan sebagai arah, yaitu selatan, dan bermakna sesuatu yang positif. Bangunan yang indah ini dahulu juga pernah melalui sejarah yang kelam. Tercatat, pada tahun 1740 Masehi, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap etnis Tionghoa yang ada di Batavia oleh penjajah Belanda. Peristiwa ini dikenang dengan pembantaian Angke. Peristiwa ini dilatar belakangi dengan muaknya penjajah kolonial dengan etnis Tionghoa yang ada di Batavia. Etnis ini mampu mendominasi perdagangan yang ada sehingga membuat penjajah Belanda merasa terancam. Oleh karenanya, sebagai tindakan preventif, mereka menghabisi etnis Tionghoa yang ada. Sasarannya tak pandang bulu, mulai dari tahanan sampai pemukim, dihabisi hingga menjatuhkan korban kurang lebih sekitar 10.000 orang. Warga yang selamat mencoba melarikan diri dan membangun pemukiman yang berlokasi di Glodok, karena wilayah itu masih dalam jangkauan target meriam Belanda. Hingga saat ini, kawasan itu masih ada dan dikenal sebagai Kampung Pecinan. Wihara ini pernah menjadi saksi sejarah pada masa Orde Baru. Seperti yang kita tahu, rezim Orde Baru diwarnai dengan kebijakan yang represif. Hal yang berbau pemberontakan PKI tahun 1965 akan kena imbasnya, termasuk rumah ibadah ini. Etnis Cina pada masa itu sering dipandang sebagai kawan erat dari PKI, sehingga wihara ini pernah melewati kehambatan dalam kegiatan peribadatannya. Hal itu berubah di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau kerap yang disebut Gus Dur. Beliau menghapus diskriminasi pada etnis Tionghoa yang ada di Indonesia dan memberikan mereka hak yang sama seperti warga negara lainnya. Dengan adanya keputusan ini, Vihara Dharma Bakti dapat menjalankan kegiatannya seperti semula dan bebas dari segala ancaman.